Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Code of Ethics di lingkungan PT PLN Nusantara Power Services. Apa definisi dan pentingnya serta tujuan dari Code of Ethics? Yang pertama adalah definisi serangkaian prinsip dan standar perilaku yang ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai panduan bagi seluruh anggotanya dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pentingnya terletak di peran COC sebagai kompas moral yang memandu karyawan dalam menghadapi dilema etis, menjaga integritas perusahaan, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Serta tujuan utama COC adalah menciptakan lingkungan kerja yang etis, transparan, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi resiko hukum dan operasional, serta mendorong budaya organisasi yang positif. Guna mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang, maka GCG perlu diimplementasikan dengan didasarkan pada komitmen dan konsistensi tinggi untuk selalu patuh pada hukum perilaku etis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku sebagai standar atau acuan berperilaku bagi perusahaan. Di PLN NPS sendiri ada dua tata nilai perusahaan, yakni core value dan panduan perilaku. Terdapat 6 tata nilai dan 18 pedoman perilaku yang merupakan wujud perilaku utama yang diimplementasikan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku bagi insan perusahaan. 6 tata nilai tersebut adalah akhlak. A. Amanah, K. Kompeten, H. Harmonis, L. Loyal, A. Adaptif, dan K. Kolaboratif. Tujuan COC di perusahaan PLN NPS adalah mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi pengelola dan seluruh karyawan perusahaan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan, serta mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan dengan pihak-pihak luar yang terkait dengan usaha perusahaan atau stakeholder berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan semangat etika perusahaan. Manfaat implementasi dari COC adalah penerapan pedoman perilaku ini secara konsisten dan konsekuen oleh insan perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, pemegang saham, meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati, efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah bagi perusahaan, menciptakan reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan-tuntutan hukum yang mungkin terjadi, dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada stakeholder dalam berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga adalah untuk karyawan, menikmati lingkungan kerja perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis dan etika perilaku yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Yang terakhir adalah manfaat bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di PLN NPS terdapat dua etika dalam perusahaan. Yang pertama adalah etika usaha. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan mengutamakan profesionalitas dan memperhatikan etika yang berlaku. Terdiri dari yang pertama kepemimpinan, etika karyawan dengan perusahaan, etika perusahaan dengan pemegang saham, etika perusahaan dengan karyawan, hingga etika perusahaan dengan penegak hukum. Yang kedua adalah etika kerja. Tujuan dari etika kerja adalah pembentukan karakter insan perusahaan yang disiplin dan beretika. Terdiri dari 1. Komitmen insan perusahaan, 2. Benturan kepentingan, 3. Pemberian dan penerimaan gratifikasi, hingga hak atas kekayaan intelektual. Insan perusahaan wajib mendukung dan menerapkan prinsip 4 No's yang dijunjung tinggi oleh perusahaan PLN NPS, yaitu 1. No bribery, yaitu tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan. Yang kedua adalah no kickback, tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya.
3. No gift, tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah no luxury hospitality, yaitu tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Dalam proses internalisasi budaya perusahaan, terdapat 4 kerangka komunikasi untuk mensosialisasikan budaya perusahaan agar dapat diketahui oleh seluruh karyawan. Yang pertama adalah tahap aware, dengan sasaran membuat karyawan terinformasi dengan menggunakan media antara lain poster, cascading briefing, ataupun broadcast email. Yang kedua adalah tahap understand, dengan sasaran membuat karyawan paham akan informasi yang disampaikan dengan menggunakan media antara lain newsletter, conference atau training atau workshop, e-learning, hotline, chatroom, maupun share database. Yang tahap ketiga adalah accept, dengan sasaran membuat karyawan mau terlibat dalam program atau informasi yang disampaikan dengan menggunakan media. Yang pertama adalah attitude survey, personal letter, FGD atau interview, ataupun interaktif survey atau web-based. Yang terakhir adalah tahap transform, dengan sasaran membuat karyawan termotivasi untuk berubah dan senantiasa mendorong perubahan di lingkungan dengan menggunakan media antara lain forum submit, workshop operasional, strategic meeting, staff meeting, team event, maupun dengan website e-newsletter. Bagaimana pelaksanaan COC di PLN NPS? Yaitu yang pertama, insan PLN NP Services wajib menandatangani lembar pernyataan kepatuhan sebagai komitmen untuk melaksanakan pedoman perilaku yang diperbaharui berkala setiap tahun dan direkap oleh Divisi Human Capital Services. Yang kedua adalah pedoman perilaku tersebut berlaku bagi seluruh insan PLN NP Services, yaitu baik Dewan Komisaris beserta organisasi pendukung Dewan Komisaris, direksi, dan seluruh karyawan tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah pedoman perilaku ini wajib dikomunikasikan, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh insan PLN NP Services. Mekanisme penegakan pedoman perilaku ini dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan perusahaan. Apabila terjadi dugaan pelanggaran, maka insan perusahaan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui yang pertama atasan masing-masing, baik secara langsung maupun bersurat. Yang kedua adalah whistleblowing system. Yang kedua adalah pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikat baik, bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran disampaikan melalui whistleblowing system, maka mekanisme mengikuti ketentuan yang diatur dalam kebijakan pelaporan pelanggaran. Apa sanksi atas pelanggaran tersebut? Yang pertama, pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten. Setiap insan perusahaan diminta untuk sesegera mungkin melaporkan jika terjadi pelanggaran ataupun terdapat dugaan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku. Yang ketiga adalah setiap pelanggaran atas pedoman perilaku ini yang terbukti terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sekian pemaparan dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.